Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Koneksi Antara Materi, Lia Setiawati. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan proses pembelajaran yang dikaitkan dengan pembelajaran responsif kultur, pembelajaran berdiferensiasi, kemudian pembelajaran sesuai level. Nah, praktik pengajaran yang responsif kultur ini dimaksud bagi pendidik untuk dapat menghargai perbedaan-perbedaan dalam konteks kebudayaan peserta didik. Jadi, budaya yang dimaksud di sini merupakan kebudayaan sebagai warisan leluhur yang harus terus dilestarikan seperti kearifan lokal dan budaya yang menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari peserta didik, seperti tingkah laku sehari-hari. Nah, jadi pengajaran yang responsif kultur ini bukan hanya ditinjau dari kemampuan peserta didik saja, tapi lebih ke kebudayaan peserta didik. Nah, sehingga membantu peserta didik menerima dan memperkokoh identitas budaya mereka. Dalam pengajaran yang responsif kultur, pendidik mendorong terciptanya interaksi yang positif antara peserta didik dan orang tua serta lingkungan tempat tinggal mereka. Jadi, proses pengajaran dan pembelajaran yang dilakukan oleh guru seyogyanya mengkondisikan kelas sesuai dengan kultur yang dibawa secara khas oleh peserta didik. Nah, dari sinilah kemudian menjadi dasar mengapa pembelajaran berdiferensiasi penting untuk dilakukan. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan wujud kepedulian pendidik terhadap peserta didik dalam memperhatikan kekuatan kebutuhan peserta didik. Pembelajaran berdiferensiasi bertujuan untuk mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik yang berbeda-beda. Nah, pembelajaran berdiferensiasi di sini mencakup yang pertama konten, kemudian proses, selanjutnya produk, dan lingkungan belajar peserta didik. Dari keempat aspek ini, maka akan dikondisikan dengan gaya belajar, minat, bakat peserta didik. Nah, melalui pemahaman mengenai karakter peserta didik yang berbeda-beda, diharapkan pendidik dapat menentukan diferensiasi pembelajaran yang akan dilakukan sesuai keragaman peserta didik tersebut. Apakah diferensiasi konten, proses, produk, atau lingkungan belajar. Nah, jadi sebelum melakukan pembelajaran berdiferensiasi, perlu bagi pendidik untuk memahami tingkat capaian peserta didik atau pembelajaran sesuai level. Sebab hal ini akan berkaitan dengan komponen pembelajaran berdiferensiasi yang akan dijalankan. Apabila terdapat perbedaan tingkat ketercapaian siswa, maka sudah selayaknya peserta didik mendapatkan perbedaan konten sesuai tingkat capaiannya. Nah, untuk pembelajaran berdiferensiasi ini berkaitan dengan teori kognitif sosial untuk aspek lingkungan belajar. Nah, kemudian pengajaran sesuai level ini mencakup yaitu yang pertama karakteristik peserta didik, kemudian potensi peserta didik, dan kebutuhan peserta didik. Nah, dari ketiga aspek ini harus meninjau kesiapan peserta didik. Nah, dari gaya belajar, minat bakat peserta didik, kemudian kemampuan peserta didik, serta kesiapan peserta didik, ini berhubungan dengan materi filosofi pendidikan Indonesia. Menurut pandangan pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan tersebut seharusnya memuat sistem AMONG, yaitu meninjau gaya belajar, minat bakat peserta didik, kemudian kemampuan peserta didik, serta kesiapan peserta didik. Demikian
koneksi antara materi yang telah saya buat. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.